Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas respon sistem. Masih lanjutan video sebelumnya, respon sistem orde pertama. Khususnya kita akan mempelajari terkait dengan time constant, natural response, dan force response. Jadi kita ingin mengenali apa itu time constant, apa itu natural response, dan apa itu force response. Jika sebuah sistem orde pertama bentuknya 1/ST tambah 1, atau boleh juga ditulis seperti per S tambah seperti, sama ini, maka luaran dari sistem ini jika diberikan input step 1/S, maka luarannya CS adalah 1/S kali T ST tambah 1. Nah, ini luarannya. Jika kita kalikan, kita pisah ya, ini kan menjadi A/S tambah B/S tambah 1. Kita cari A berapa, B berapa, seperti biasa yang telah kita pelajari di partial fraction. Itu kenapa pentingnya partial fraction harus kita kuasai. Jika kita ingin mencari A, maka sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan dengan S. Dengan S menuju 0. Sehingga A, ini kita coret. Ini juga kita coret. Ini akan bernilai 0. Sehingga A sama dengan 1/S T tambah 1 dengan S menuju 0. Sehingga kita substitusi nilai S-nya sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1. Kalau kita ingin mencari nilai B, maka sisi kiri dan kanan kita kali dengan ST tambah 1. Dengan S menuju minus seperti. Sehingga yang tersisa di sisi kiri hanya 1/S. Ini dicoret, yang tersisa hanya 1/S. Dan yang di sisi kanan, ini kita coret. Dan ini nilainya 0. Sehingga yang tersisa 1/minus seperti sama dengan, nah ini 0 ya, ini 0, sama dengan B. Jadi B sama dengan minus T. Nah, jadi A1 dan B sama dengan minus T. Sehingga respon sistem menjadi 1/S ditambah minus T per S tambah 1, atau 1/S dikurang 1/S tambah seperti. Kalau kita perhatikan bentuk dari respon sistem tadi, kalau 1/S kita inverse Laplacekan menjadi 1 dalam domain waktu ya, kalau domain waktunya. Dan yang ini akan menjadi E pangkat minus T per T. Dengan E itu nilainya 2,72. Ini disebut dengan force response. Dan ini dikenal, bagian yang ini dikenal dengan natural response. Nah, sekali lagi, bagian yang konstan ini disebut dengan force response, yang satu ini. Sedangkan bagian yang ini disebut dengan natural response. Kalau force response itu nggak ada fungsi waktunya. Dia akan bernilai konstan dari awal sampai akhir.
Sedangkan natural respon dia dipengaruhi oleh waktu. Dia akan bernilai seperti ini. Ini juga disebut dengan decay, eksponensial decay frekuensi. Jadi penurunan, berkurang dia. Nah, kita telah tahu apa itu force response dan natural response. Jadi force response adalah bagian respon yang tidak dipengaruhi oleh waktu, nilainya konstan, sedangkan natural response adalah bagian respon yang berubah karena adanya waktu. Kalau kita grafikkan ini luaran CT ini, maka kita hasilkan yang merah ini. Nah, ini. Nah, jika kita turunkan fungsi C ini, kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan dapatkan persamaan turunan pertama C itu seperti kali E pangkat minus T per T. Ini adalah turunan pertama. Nah, gradien atau kemiringan dari C ini ketika 0, jadi ketika T sama dengan 0 itu sama dengan seperti. Jadi kalau kita bikin garis gradiennya, kemiringan garis yang biru ini adalah seperti. Nah, ini kemiringan garis yang biru. Untuk apa kemiringan ini? Ada istilah konstanta waktu atau time constant. Apa itu time constant? Time constant adalah waktu di mana kemiringan seperti tadi berpotongan dengan input. Input kita karena fungsi step 1 di sini perpotongannya. Ternyata dia berpotong saat T sama dengan 1. Nilai luaran ketika itu adalah 0,63. Nah, itu adalah yang namanya konstanta waktu. Jadi, perpotongan kemiringan tadi dengan input waktunya itu disebut dengan konstanta waktu atau time constant. Jadi kita telah mengenal 3 istilah: force response, natural response, force response, natural response, dan konstanta waktu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.